Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yakni Muhammad di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, supaya Anda tidak salah paham, maka tontonlah video ini sampai selesai. Oleh karena itu, untuk membahasnya lebih jauh, sebelumnya mari kita saksikan cuplikan video singkat berikut ini. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad Etmak Ahmad, menahma yang mulia, Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bikhota hasta, menaikkan derajatmu bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saudara, dalam pemaparan daripada Ustadz Kainama tadi, di mana dia katakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 menubuatkan tentang Muhammad. Nah, oleh karena itu mari kita baca ayat tersebut sebelum kita membahas lebih jauh. Dikatakan di sana bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sana dikatakan roh kebenaran. Nah, saudara, Anda merasa lucu enggak kalau roh kebenaran ini dikatakan dengan Muhammad Kainama ini? Maka ayat ini dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh Muhammad. Kacau kan? Kacau, saudara. Oke. Selanjutnya, saudara, kata roh di sana memakai bahasa Yunani pneuma. Di sini kata pneuma itu memiliki nominatif singular nature, ya. Sifat natur, sifat dasar kebendaannya yaitu tunggal, ya. Sedangkan kata kebenaran memakai bahasa Yunani tes aletheas, dan nominatifnya yaitu genetif singular feminim. Jadi sifat dasarnya adalah feminim. Kalau bahasa vulgarnya adalah perempuan atau wanita. Pertanyaan saya kepada Ahmad Kainama adalah, apakah Muhammad itu adalah perempuan? Sifat dasarnya adalah feminim? Anda sendiri yang menjawabnya. Selanjutnya, Kainama mengutip kata Ibrani di dalam Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat 16, yaitu Mahmadim, dan menerapkannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Ya. Jadi kata Mahmadim
Nah, sedangkan saudaraku di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 itu bahasa Yunaninya memakai kata ruah sedek yang diambil dari kata sadak, artinya kebenaran. Jadi ruah itu adalah Allah sendiri dan punya sifat sadak atau sedek. Hal ini berhubungan dengan Allah sebagai sang hakim yang menghakimi seluruh umat manusia. Jadi ini berbicara tentang Allah yang memiliki pekerjaan sebagai hakim yang memutuskan perkara untuk seluruh umat manusia. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad itu pekerjaannya sebagai hakim dan memiliki gelar sebagai hakim? Kan tidak. Kita lanjutkan roh kebenaran ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 itu tidak lepas dari ayat-ayat dalam konteks yang sama. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi di sini disebut juga sebagai penghibur. Jadi roh kebenaran itu adalah juga penghibur. Pekerjaannya adalah menghibur. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad punya gelar penghibur? Kan tidak. Ya, kita melihat dalam ayat ini. Yang pertama, Yesus sebagai pengutus dan mengutus sang penghibur. Ya. Nah, apakah Muhammad pernah bertemu Yesus dan Yesus mengutus dia? Jawabannya juga adalah tidak. Karena Yesus naik ke surga pada abad pertama, sedangkan Muhammad baru lahir pada abad yang ke-6. Ya. Kemudian Yesus adalah Tuhan dan Allah karena dia pengutus. Yang kedua, dikatakan Yesus mengutus. Apakah Muhammad tinggal di surga dan datang dari surga sehingga ia diutus oleh Yesus? Juga tidak. Kemudian dikatakan apa yang didengarnya? Katanya di sini artinya Tuhan Allah atau Yesus sendiri. Apakah Muhammad pernah mendengar langsung dari Yesus atau dari Tuhan Allah? Juga jawabannya adalah tidak. Jadi bagaimana Kainama mengatakan bahwa roh kebenaran di sini adalah Muhammad? Kan konyol jadinya. Jadi Ustadz Kainama, Anda sudah mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah karena dia mengutus utusan. Kan gitu. Dalam pemahaman Anda dan umat Islam kan yang diutuskan lebih kecil, ya toh? Dan yang mengutus itu adalah Allah kan. Ya, terima kasih Anda sudah mengklaim Yesus sebagai Tuhan. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang sama yaitu pasal 16 ayat 14 dikatakan ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini di ayat ini dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus Kristus.
Pertanyaannya, apakah Muhammad memuliakan Yesus Kristus? Tidak. Kalaupun dikatakan memuliakan, di mana bentuk atau fakta ia memuliakan? Kemudian di situ dikatakan bahwa apa yang diterimanya daripadaku, ya, roh kebenaran itu menerima dari Yesus. Pertanyaan logisnya, kapan Muhammad bertemu Yesus lalu Yesus memberikan pesan-pesan itu kepadanya untuk memuliakan Yesus? Sedangkan Yesus naik ke surga pada abad pertama seperti saya katakan tadi. Sedangkan Muhammad baru lahir pada abad ke-5 dan 6. Jadi secara logis, Kainama, apa yang kamu ngomong itu nggak masuk di akal. Bagaimana seseorang yang baru lahir 600 tahun lalu menerima pesan dari orang yang udah tidak ada pada abad pertama, sudah ada di sorga gitu. Nah, ini yang perlu kamu pikirkan. Jadi jangan hanya cocok-cocokan gitu. Selanjutnya mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini Yesus Kristus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan Allah karena apa yang dimiliki oleh Bapa itu juga adalah miliknya. Selanjutnya Yesus di sini menyapa Allah sebagai Bapaknya. Saya mau tanya Ustadz Kainama, apakah Islam mengakui bahwa Allah itu adalah Bapa? Kan tidak. Dikatakan justru itu kafir dan syirik. Nah, apakah Muhammad berkata kepada Allah adalah Bapaknya? Tidak. Ya. Jadi di sini Yesus adalah Tuhan Allah. Jadi Ustadz Kainama, ketika Anda mengutip ayat-ayat Alkitab, Anda menjerumuskan diri Anda sendiri dan sesembahan Anda sendiri dan junjungan Anda sendiri. Karena apa yang dikatakan Anda itu kontradiktif dengan kitab Anda sendiri. Karena kitab Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu mengapa Anda kutip ayat itu untuk menjerumuskan Anda dan sesembahan Anda? Inilah kekonyolan daripada para mualaf yang baru masuk Islam tapi jadi pengajar. Sehingga pengetahuan mereka terhadap Al-Quran dan hadis itu minus, maka mau tidak mau mereka harus mengais-ngais dalam Alkitab untuk mengajar kaum muslim. Nah, inilah pemaparan saya, kiranya dapat membuka wawasan saudara untuk menilai kebohongan, kedustaan dari seorang yang menganggap dirinya sebagai pengajar tetapi menyesatkan orang yang diajar, membodoh-bodohi orang yang diajarnya. Dan kalau ada orang yang menerima kebohongan kedustaan ini, maka saya mau katakan bahwa Anda lebih bodoh daripada sang Kainama ini. Karena kalau Anda cerdas, Anda pasti tahu. Kan begitu. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, Shalom.